Oke, silakan masuk. Assalamualaikum. Salam, masuk. Ya, duduk ya. Oke, dari mana tadi nih? Dari rumah kak, Oh, dari rumahnya di mana? dekat depan situ, Kan situ jalan apa tuh yang depan situ tuh? Jalan Seroja. Oh, Jalan Seroja. Tadi dari rumah, terus gimana sekarang keadaannya? Ya kayak gini lah kak. Kenapa tuh? Ya mau cerita tapi sebenarnya saya malu. Oh, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita, kalau kamu udah cerita, insya Allah nanti kita cari solusinya sama-sama. Nanti kita pecahkan sama-sama. Tapi yang terlebih dahulu kamu cerita dulu masalahnya apa, biar kita sama-sama tahu secara detail. Terkendala di kuliah sih kak. Oh, sekarang kuliah di mana? Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi kak. Itu di mana tuh? Di Panam. Oh, di Panam, deket sini ya berarti. Iya. Oh, ke semester berapa sekarang? Baru semester 3 sih. Oh, semester 3. Jurusannya apa tuh di situ tuh? Farmasi. Farmasi aja. Ada berapa jurusan kira-kira di sana? Cuman farmasi aja sih. Dia Oh. kayak sekolah khusus farmasi. Ambilnya 1. D3. Oh, D3. Jadi masalahnya apa kira-kira? Tunggu bentar ya, kalau biar kita lebih rileks nanti saya kasih minum dulu. Bentar ya. Santai-santai aja dulu. Oke. Nih. Minum. Jadi jauh-jauh kan dari rumah panas-panasan. Kasih kak. Iya. Oke, nanti kita relax aja, santai aja, sambil minum juga nggak apa-apa. Jadi tadi permasalahannya ini di itu ya, di perkuliahan. Tadi berarti ngambil D3 farmasi di Stifar ya berarti ya? Iya. Oh, di Stifar di Panam ya. Jadi kira-kira kan sekarang kalau di pandemi berarti nggak ada keluar-keluar rumah lah ya? Ada sih paling saya sekali ke kampus kalau ada Oh, ke perlu. kampus. Oh, masih ke kampus juga? Kadang kayak misalnya ngambil bahan atau apa gitu. Oh, berarti kalau misalnya kalau farmasi ini kan ada praktek-praktek, itu kan kayak mana itunya? Kalau untuk sekarang sih kami masih online. Oh, masih Cuman online. nanti ada bulan 12 mungkin kami bisa Oh, langsung ada di berarti ada di kampus kan. Nah, susah juga ya sekarang nih kuliah kalau online kayak gini nih, kadang ada aja masalah jaringan gitu kan. Nah, ada nggak kira-kira dampak ya bagi pasti dari pipi ya, saudari pipi misalnya, entah dalam hal ekonomi atau dalam hal apa gitu, dampak pandemi sekarang nih. Kalau dampaknya sih kalau di saya ya ekonomi sih. Soalnya waktu itu kerja sambil kuliah kan. Cuman karena adanya pandemi ini ya terpaksa dirumahkan. Itu lama-lama kita dikeluarkan gitu, kayak ya udahlah gitu kan, mau gimana Oh, lagi. berarti dari kemarin kerja di mana? Di toko komputer Oh, toko komputer di Jalan Nangka. Oh, Jalan Nangka. Oh, berarti yang deretan-deretan yang jual komputer itu ya. Terus udah berapa lama kerja di sana? Udah ada setahun sih kerjanya sebelum kuliah. Oh, udah lama juga ya. Memang niat mengumpulkan uang untuk kuliah gitu. Oh iya, berarti bayar kuliah sendiri ya, alhamdulillah ya. Tapi sekarang nih ceritanya dia di PHK atau mengundurkan diri atau gimana? Awalnya tuh dirumahkan, cuman kan makin lama kayak ya udahlah. Berarti kalau dirumahkan itu berarti gajinya itu ya, pembayaran gajinya nggak full gitu. Oh, berarti Gajinya setengah lah, setengah dari gaji biasa. Oh, berarti untuk pembayaran semester ini kayak mana kamu itu menanggulanginya? Itulah pengen minta sama orang tua tapi segan. Terus kayak untuk lihat tabungan kayaknya tinggal tipis gitu, takutnya nggak cukup gitu kan, jadi bingung juga gitu. Jadi kita semua susah juga ya kan, pandemi ini nggak cuma 1-2 orang yang terkena dampak, apalagi di hal ekonomi. Nah, sekarang pemerintah mungkin juga kebingungan, apalagi kita sendiri kan kayak di rumah nih. Biasanya kita kerja di luar rumah tuh kan kita bisa sekalian refreshing. Ini kalau di rumah aja tuh kayak gimana gitu kan, apalagi kayak mana keadaannya sekarang, kita juga nggak bisa keluar rumah karena kita harus memutus mata rantai juga kan. Wah, susah juga. Ini dulu ya. Oh iya, minum aja, minum aja. Oke. Oh, kita santai aja. Jadi kira-kira
untuk jurusan berarti kan farmasi, berarti dari dulu udah punya cita-cita untuk ke situ atau gimana nih? Memang dari dulu sih, awalnya kalau ditanya dari kecil sih pengennya, namanya anak kecil kan jadi dokter. Oh ya, jadi dokter, guru ya. Cuman semenjak masuk ke SMA tuh kayak mikir kayaknya farmasi ini asik lah gitu, kayak jarang lah orang mau farmasi gitu kan. Kemarin SMA di farmasi juga bukan? SMA-nya di SMA Negeri 5 Oh negeri ya. Berarti emang masuk kuliah tuh baru kenal yang namanya farmasi lah ya. Oh, kira-kira gimana, susah nggak tuh kuliah di sana? Bisa dibilang susah, bisa dibilang senang sih ya. Namanya farmasi ya diidenti dengan obat-obat, harus menghafal segala macam. Berarti cita-citanya memang udah dari dulu, tapi dari awal nggak pengen sama sekali, nggak kepikiran, tapi udah SMA udah punya pikiran sendiri pengen masuk farmasi. Berarti nanti itu ngapa-ngapain obat ya gitu ya. Bagus juga, karena kita kan kayak sekarang nih lah, kalau orang namanya selagi ada manusia pasti ada sakit tuh, pasti butuh obat lah ya. Bagus. Kira-kira siapa nih orang yang pengen dibahagiain gitu? Ya pastinya orang tua sih Kak, karena mungkin dari cita-cita saya tadi tuh mungkin juga keinginan orang tua juga. Ada kayak orang tua tuh pengen kayak anaknya tuh ada dari kesehatan gitu. Jadi mau nggak mau ya saya pun sebagai anak pertama kan harus bisa banggain orang tua juga gitu. Jadi kemarin setelah pandemi ini di PHK itu belum ada nyoba mau kerja lagi gitu, belum ada, atau udah ada cuman belum ada yang keterima gitu? Pengen sih, cuman balik lagi karena kayaknya pandemi ini semakin lama semakin jadi takut juga gitu buat kerja gitu. Karena ini juga kan di rumah ada orang tua, ada punya adik juga, punya masih kecil Ya SD lah. Iya kan, kita kan kadang mau keluar rumah nih sebenarnya kalau kita oke aja rasanya keluar rumah, cuman nanti mikir lagi balik rumah ini ada orang tua, ada anak kecil kayak gitu kan. Benar-benar susah juga kita sekarang nih. Nah jadi kira-kira gimana gambaran yang udah yang tergambar lah di pikiran kamu, apa yang bakal kamu lakuin setelah sekarang nih gitu, untuk gimana caranya menggantikan pekerjaan kemarin untuk sekarang nih, apa yang udah tergambar dalam pikiran kamu? Kayaknya mempromosikan itu sih, kayak pekerjaan orang tua juga kan, bantu gitu kan. Orang tua kan kerja juga menjahit di rumah. Iya, menjahit. Bisa mungkin lewat online gitu. Oh iya, bagus juga tuh kan tukang jahit sekarang. Ada nih dapat plusnya dari pandemi sekarang nih, bisa buat masker gitu kan. Coba aja kamu nanti bisa tuh belajar kayak buat masker, nanti dijual, karena sekarang tuh yang namanya masker tuh udah nggak asing lagi, udah jadi kayak bagian dari pakaian kita kan. Jadi entah mungkin kamu buat warnanya macam-macam dengan motif yang menarik lah, supaya kayak orang kayak keren gitu kan. Jadi semoga aja nanti, kira-kira udah mulai nih sekarang buat masker? Baru mau mulai sih, dalam waktu dekat ini mungkin. Tapi kayaknya memang untuk omset di masker ini banyak ya, jadi mungkin lebih bagus untuk kamu coba dulu kan. Kita kan coba beberapa dulu contoh untuk jadi sampel dan dipromosiin, jadi nanti bisa lah insya Allah. Pokoknya kita sekarang nih istilah kata itu berserah diri aja, kita berdoa kan semoga pandemi ini cepat berakhir, terus kita juga bisa beraktivitas kayak biasa, jadi nggak ngerasa keterbatasan dalam langkah lah ya kan. Jadi kayak gitu sih, karena semoga aja emang cepat berlalu, jadi biar kita bisa, pokoknya banyak lah aktivitas, rasanya banyak yang mau dilakuin setelah pandemi ini kan. Kira-kira kamu apa yang mau kamu lakuin setelah pandemi ini? Kan kita sekarang rasanya bisa sih keluar rumah, tapi kan punya keterbatasan, nggak terlalu boleh dekat sama teman atau apa. Jadi kira-kira kamu apa nih yang pengen kamu lakuin pertama kali setelah pandemi ini selesai? Yang pasti yang ngumpul dengan teman-teman sih, kayak untuk kuliah online di rumah tuh kayak rasanya capek gitu. Kayak masa nengok teman cuma hanya lewat layar gitu kan, nggak bisa kayak biasa kan ketemu, bisa sapa, bisa main-main gitu. Dan gitu hal yang biasa kita lakuin, kita bisa salam sama orang, tapi sekarang kayak udah mau salam aja kayak kita ngeri gitu. Mau nggak sih dia nerima gitu, takutnya kan. Alhamdulillah sih jadi tenang gitu ya saya gitu, jadi Kak, karena kayak untuk cerita hal yang kayak gini nih kan kayak mau cerita siapa gitu kan. Jadi
semoga bisa membantu kan. Insya Allah ya. Masih Jadi perasaannya sekarang udah alhamdulillah udah lumayan lah ya. lumayan sih. Kalau saya sih meyakinkan kita kalau berusaha tuh apa aja lah gitu mah pasti bisa kok. Yang penting tuh kita punya semangat, terus jangan lupa doa ya, yang kayak gitulah, gimana cara kita sama Tuhan ya kan, kayak mana kita berhubungan kita sama Allah lah kayak mana gitu. Jadi apapun yang kita lakuin nanti bakal mudah untuk langkah kita tuh jadi mudah gitu. Makasih ya kak. Oke, sama-sama. Makasih ya. Hati-hati ya. Iya kak.